Buka, yang pegang buku buka halaman 34. Yang nggak punya buku bisa nebeng sama yang punya. Tuh nebeng nggak nebeng? Numpang atau mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada halaman 34 bab salat. Ada hadis yang saya cantumkan dalam halaman ini khusus untuk menjadi dasar dan landasan kita mempelajari tata cara salat secara sunnah. Dari Sayyidina Malik ibnul Huwairith radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini potongan sebuah hadis, "Shallu wa shallu kama ra'aitumuni usalli." Rasulullah SAW bersabda, "Wa shallu," salatlah kalian. Catat aja nggak apa-apa, nggak usah malu-malu nyatat mah. Wasallu, dan salatlah kalian, kama sebagaimana, ra'aitumuni kalian lihat aku, usalli salat. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam hadis ini Nabi SAW nyuruh kita untuk mengikuti gerak zohir Nabi, bacaan zohir Nabi. Begini maksud saya, dalam hadis ini Rasul itu tidak menyuruh kita sholatlah kalian seperti aku sholat. Nabi nggak suruh kayak gitu. Kalau Nabi suruh kayak gitu, berat sekali dan hampir mustahil untuk kita bisa menyamai sholat Nabi. Mustahil. Gimana ikhlasnya, gimana khusyuknya, gimana tadabburnya, gimana panjangnya, hampir sulit, bahkan mustahil untuk kita menyamai sholatnya Nabi. Yang Nabi perintahkan bukan kalian sholat seperti sholatku, nggak bisa. Nabi suruh kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian lihat aku sholat. Berarti kalau yang disuruh Nabi ikut adalah apa yang sahabat lihat dari sholat Nabi, berarti yang Nabi suruh lihat dan Nabi suruh ikuti adalah gerakan zohir dulu. Gimana Nabi angkat tangan, gimana Nabi narok tangannya, gimana Nabi rukuknya, gimana Nabi i'tidalnya, sujudnya, tasyahudnya, sampai Nabi salam. Jadi bukan melihat ataupun harus mengikuti khusyuknya Nabi, nggak bisa. Batinnya Nabi, hatinya Nabi ketika beliau lagi sholat tuh gimana? Nggak bisa kita ikuti. Maka itu Nabi SAW suruhnya sebagaimana kalian lihat. Berarti ini pandangan zohir. Berarti ini yang diikuti yang kelihatan. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik, kalau jelasin ilmu itu hanya dengan bicara, kurang masuk ke dalam hati siapapun yang mendengar atau menyimak. Kalaulah Allah pilih masuk, kalaulah Allah masukkan, itu adalah murni karunia Allah. Lebih mudah kita itu ngajarin orang dengan perbuatan kita, amal, contoh, qudwah, teladan, daripada hanya semata-mata ngomong, semata-mata teori, semata-mata penyampaian, tidak diikuti dengan contoh yang baik. Saya kasih misal sederhana. Misal ada orang tua bilang sama anaknya, "Nak, dah sono
ngaji, kata orang tuanya, udah sono ngaji. Tapi orang tuanya nggak pernah kelihatan ngaji. Orang tuanya nggak pernah ngajarin ngaji langsung, atau ngajak ngaji bareng-bareng. Kira-kira si anak mau ikut apa enggak? Kira-kira anaknya mau ikut apa enggak? Coba dibandingkan dengan orang tua yang memang ngaji, ajak sama-sama anaknya untuk ngaji, bahkan mungkin orang tuanya yang ngajar ngaji. Ini lebih mudah diterima oleh anak. Jadi kita punya naluri manusia, ini lebih mudah, ini sudah menjadi tabiat kita ya, lebih mudah ngikutin orang yang amalannya sesuai dengan perkataannya, dibandingkan dengan mengikuti orang yang perbuatan dan perkataan berbeda. Mungkin kamu punya abang kelas. Sebahagian di pondok-pondok, saya semoga di sini nggak terjadi. Sebagian di pesantren-pesantren itu kalau udah kelas 2 aliyah, 3 aliyah, omdo, ngomong doang. Sono-sono sholat-sholat jamaah, sholat, digebrak-gebrakin adik kelasnya. Kelas 3-nya uncang-uncang kaki, masih tidur. Entar-entaran. Gondok apa gondok? Nah, ini kan curhatan kan, ini kan curhatan terselubung. Kita walaupun ngikut tapi hati itu berat. Ah, dia sendiri aja gitu. Nah gitu lebih sekarang. Bersihin kamar. Kamarnya udah kayak kandang babi. Nyuruh orang enak, bersihin kamar, jangan kotor. Masya Allah. Coba kalau seandainya yang nyuruh dia dulu tunjukin gimana bersihin kamarnya, baru dia bilang coba lihat, nggak usah capek-capek ngomong, tinggal bilang coba ikut kamar AA. Asik. Sini manggil apa kalau abang kelas? AA, abang, atau manggil nama aja, Dre, sini Dre gitu kan. Coba lihat kamar abang tuh. Dia nggak perlu capek-capek ngomong. Oh, abangnya bisa dicontoh. Oh, abangnya bisa ditiru. Lebih gampang diikutin, lebih gampang geraknya. Tapi kalau udah perbuatan sama perkataannya beda, ini repot ngikutinnya. Jelas apa enggak? Nabi itu ngomongnya gitu. Udah, daripada capek-capek aneh ajarin gimana tata cara sholat, udah. Pokoknya kamu tinggal ikuti, tinggal lihat gimana sholat saya, selesai. Jadi Nabi nggak perlu ngasih tahu, nih kalau ngangkat tangan kayak gini ya, nggak perlu. Lihat aja sendiri gimana saya ngangkat tangan. Nih kalau saya sujud kayak gini ya, nggak perlu Nabi SAW ajarin, nggak perlu. Tinggal lihat gimana saya sujud. Ini pentingnya ulama-ulama, ustadz-ustadz atau calon-calon ustadz mengamalkan sunnah, bukan kebalikan. Oh, sunnah ini kita tahu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa katanya. Kalau ustadznya kayak gini, gimana umatnya? Lantas umat mau tahu itu sunnah dari mana? Kalau sholat ustadznya nggak bisa diikuti, gimana mau santrinya benar sholatnya? Ini penting sekali. Karena di pesantren itu begitu. Hampir miris sekali kalau tidak diiringi, pengajar itu tidak mengiringi dengan tindak laku atau tingkah laku contoh yang benar. Santri iya suruh jamaah, ustadznya enggak jamaah. Hati-hati ini. Oh, santri coba tuh puasa Senin Kemis, ustadznya makan ciki. Ya. Nggak bisa, pasti susah diterima. Kalaulah bisa diterima, di depan dia diikuti, di belakang dia ngomel, di belakang dia gondok.
Nah, ini penting. Jadi pelajaran pendidikan itu dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari contoh. Nggak boleh juga kita semata-mata karena kita ustadz, lagi dilihat santri nih, sholat jamaah khusyuk, paling depan, kayaknya khusyuk. Nggak ada santri nggak? Ini ria. Nggak boleh, itu mensekutukan Allah. Itu nyari pujian makhluk. Itu nyari pandangan baik dari manusia. Nggak boleh. Tapi yang kita inginkan adalah sosok qudwah. Guru saya sering sekali ulang-ulang. Syekhuna Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari hafizahullah. Beliau sering sekali mengulang-ulang. Kata beliau bilang gini. Hari ini kita tidak kekurangan orang pintar. Kita tidak kekurangan ulama. Yang kita kurang adalah qudwah, teladan. Yang kita kurang adalah orang yang bisa diikuti amalnya. Bukan hanya pandai bicara. Kalau untuk pidato, adik-adik, kamu mudah sekali untuk ada muhadharah sini ada. Nah, biar gampang ente pidato, gampang sebenarnya. Pidato itu niru. Ente cari aja di YouTube ataupun juga video-video ente punya guru. Kiai Arifin Ilham misalnya. Subhanallah. Oh, suaranya agak serak-serak begitu kan. Oh, ente ngefans sama UAS. Ustadz Abdul Samad, Abdul Salam, lah. Ente lihat videonya, ente pelajari materinya, ikuti gayanya, selesai. Untuk pidato gampang. Ente ngefans sama siapa? Ikut aja. Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, dai sejuta umat. Ambil isi ceramahnya, ikuti gaya dan intonasinya, bagus ente pidato. Yang kita perlukan bukan hanya itu. Yang kita perlukan bagaimana umat bisa punya figur, punya teladan, punya ikutan. Jadi kamu bisa jadi asbab dengan gerak-gerik kamu saja, itu sudah bisa mencontohkan bagaimana Nabi. Jadi kamu jadi wakil-wakilnya Nabi nanti. Siap jadi wakilnya Nabi? Siap jadi wakilnya Nabi? Oh, kayak gini makannya Nabi. Oh, kayak gini duduknya Nabi. Oh, kayak gini akhlaknya Nabi. Oh, kayak gini sholatnya Nabi. Begitu selanjutnya. Maka ini dalam hadis yang Nabi tekankan, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Jelas apa jelas? Oke, berikutnya halaman 35. Untuk bisa ngikutin Nabi, untuk bisa mengikuti sempurna Nabi, maka harus ada landasan, ada dasarnya, yaitu syarat dan rukunnya dulu tahu. Pertama, syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu yang pertama masuk waktu dengan pasti, mengetahui masuknya waktu sholat. Kalau di buku intinya masuk waktu deh. Jangan bengong, surupan. Tulis deh, bengong mulu. Masuknya waktu. Enggak boleh begini deh. Kamu lagi jalan-jalan ceritanya. Di satu tempat enggak ada handphone, enggak ada jam. Matahari mendung, ini udah masuk zuhur apa belum ya? Terus tiba-tiba kamu, udahlah, anggap aja udah masuk. Terus sholat. Kamu nggak ada jam, kamu nggak tahu mataharinya karena mendung, kamu nggak punya handphone untuk lihat aplikasi masuknya waktu, terus kamu langsung sholat, nggak pakai nanya juga sama orang-orang kampung, langsung sholat. Udah sholat aja lah. Anggap aja udah masuk waktu. Orang yang kayak gini sholatnya enggak sah sholatnya. Walaupun dia sebenarnya benar, sudah masuk waktu. Jadi kalau seandainya kita memperkirakan waktu, harus ada landasannya. Enggak bisa terawang-terawang.
kayaknya udah masuk waktu, ini di Terawang, udah kayak dukun. Nggak bisa. Lihat matahari, oh mendung. Lihat orang yang sholat, dengar azan dulu, udah dengar belum? Kalau enggak juga tanya. Kalau enggak juga ngikut ada orang sholat, kita sholat. Oh berarti dia yakin sudah masuk waktu. Ini baru ada landasannya. Kalau orang kayak tadi dia nggak tahu waktu terus tiba-tiba dia sholat, dia ikut sholat aja, walaupun benar masuk waktu nggak sah, karena syarat sah sholat harus masuk waktu dengan tahu. Jelas ya? Yang kedua, syarat sah sholat yang kedua adalah menghadap ke Ka'bah atau ke kiblat. Menghadap ke Ka'bah atau ke kiblat, ini dalam Al-Quran, fawallu wujuhakum syatrul masjidil haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad nara taqalluba wajhika fis sama. Terus falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Kami ngelihat wahai Rasul, engkau lihat-lihat pandang ke atas langit. Ingin sekali yang tadinya kiblat ke Masjidil Aqsa pindah ke Ka'bah. Tapi Nabi nggak pakai doa, Nabi nggak minta. Nabi hanya bergumam dalam hatinya. Pengen kalau Ka'bah umat Islam pindah, kiblat umat Islam pindahnya ke Ka'bah. Bangunannya Nabi Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala bilang, "Falanwalliyannaka qiblatan tardhaha." Maka kami sudah rubah, kami pindahkan itu kiblat kepada kiblat yang kamu suka wahai Muhammad. Kiblatan tardhaha. Jadi kalau ada orang nanya, kita ini ngadep Ka'bah kenapa? Jawabannya, karena Nabi sukanya ngadep Ka'bah, sehingga Allah perintahkan ngadep Ka'bah. Kalau Nabi sukanya ngadep Monas, kita ngadep Monas. Kalau Nabi sukanya ngadep Gunung Everest, oh kita ngadep Gunung Everest. Tapi karena Nabi bilang, kata Allah, kiblatan tardhaha. Coba ya Rasul, mana kiblat yang kamu mau? Ka'bah. Baru fawallu wujuhakum syatrul masjidil haram. Maka alihkan, maka arahkan kamu punya wajah ke Masjidil Haram. Maksudnya adalah ke Ka'bah. Dalam menentukan Ka'bah ini kita tidak tergantung posisi. Kalau adik-adik kamu ada di depan Ka'bah, semoga Allah izinkan umrah dan haji insyaallah. Kalau kamu tepat ngelihat Ka'bahnya, maka kamu nggak boleh agak ke kanan sedikit, agak ke kiri sedikit, nggak boleh. Ini Ka'bah misal, ini Ka'bah. Sebahagian dada kamu ngepas sama Ka'bah, sebahagian dada nggak ngepas sama Ka'bah. Karena kamu ngelihat Ka'bah secara langsung, nggak sah sholatnya. Harus seluruh dada ngadep ke Ka'bah. Jelas apa enggak? Tapi kalau kayak kita di sini, kita nggak ngelihat Ka'bah secara langsung, maka boleh kita menghadap kiblat dengan arahnya saja. Namanya syatrul masjidil haram. Arahnya aja, tidak mesti Ka'bahnya. Sehingga kalau misalnya kita sekarang ditentukan Indonesia, kiblatnya itu ke arah barat laut. Antara utara sama barat, tengah-tengahnya barat laut. Barat agak ke kanan sedikit, ini namanya barat laut. Jadi kalau agak ke kanan sedikit, kiri sedikit, nggak ngepas ke Ka'bah, nggak jadi masalah. Yang penting arahnya benar. Tapi kalau seandainya arahnya barat laut, dia mengarahnya ke arah timur, ini udah beda banget, beda arah. Ini bukan syatrul lagi, bukan syatrul masjidil haram, udah gila. Paham ini ya?
nggak boleh terlalu kanan. Dulu sebahagian masjid, sebahagian musola itu ada yang aneh. Makmumnya ke arah kiblat, imamnya agak miring ke kanan. Makmumnya ke arah ini tembok sesuai dengan bangunan musola atau masjid, imamnya agak ke kanan sejadahnya. Ini makmum kemana, imam kemana? Sholatnya nggak sama, tapi sah apa enggak? Masih sah kalau masih satu arah. Ke kanan sedikit boleh, ke kiri sedikit boleh. Jelasin ya. Beberapa tahun yang lalu dipermasalahkan oleh MUI bahkan. Bagaimana Indonesia ini banyak katanya karena banyak gempa, akhirnya Indonesia agak miring. Orangnya agak miring. Terus kiblat kita gimana? Sampai banyak masjid-masjid yang merubah sedikit arah kiblatnya ke arah lebih ke kanan. Maka jawaban Syekh, jawaban guru kami, jawaban Syekhuna, karena Allah perintahkan fawallu wujuhakum syatral masjidil haram, hanya arahnya aja. Karena kita belum ngelihat Ka'bah secara langsung, itu tidak jadi masalah. Kalau hanya pindahnya, kecuali bergesernya benar-benar mengkol, benar-benar muter. Indonesia udah nggak begini lagi, udah begini. Papua di atas, Sumatera ke bawah. Ini baru udah harus merubah arahnya, karena betul-betul berubah total. Tapi kalau cuman geser beberapa derajat, ini nggak jadi masalah. Walaupun lebih bagus memang mengarahkan tepat ke Ka'bah. Jelas apa enggak? Oke. Terus kemudian untuk orang yang sholatnya berdiri, kamu perhatikan dengan baik. Untuk orang yang sholatnya berdiri dan duduk ngadep Ka'bahnya itu harus pakai dada. Jadi kalau ada orang sholat, Allahu Akbar, dadanya miring, kepalanya tetap ke kiblat, dadanya miring. Mungkin karena penuh, mungkin karena sebelahnya gendut, akhirnya agak miring dia ke samping. Maka ini tidak sah, karena patokannya dada. Tapi sebaliknya, kalau ada orang sholat, dadanya ke arah kiblat, tapi palanya miring. Paham apa enggak? Sah apa enggak sah? Sah apa enggak sah? Sah apa enggak sah? Sah. Tapi kurang ajar sama Allah. Allahu Akbar. Mentang-mentang deket jendela ada yang lewat dilihatin. Ente nggak sopan sama Allah. Ya sah memang, dada ente udah ke arah kiblat, tapi kepalanya sudah noleh-noleh. Ini bentuk pencurian dalam sholat. Hasil curian setan kita, hasil curian setan kita masing-masing dengan sholat kita, itu kalau sampai nengok. Jadi Siti Aisyah pernah nanya sama Nabi, ya Rasulullah, kalau orang sholat nengok-nengok gimana? Nabi bilang, dzaka ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Oh, itu bukti setan telah mencuri sholatnya karena berhasil mencuri perhatiannya sampai nengok. Maka nggak boleh, makruh hukumnya kalau kita nengok-nengok dalam sholat. Tapi sah, yang penting dada. Ini untuk orang yang sholat berdiri dan duduk, patokannya dada. Dadanya nggak boleh miring, dadanya harus ke arah kiblat terus. Kalau salam, assalamualaikum, dadanya ikut miring, batal. Kalau belum mengucapkan mim, assalamualaikum, sambil kertak-kertak, assalamualaikum. Ini sambil mengalihkan dada sebelum mengucapkan mim. Ini enggak sah, batal sholatnya karena sudah berpaling dari kiblat. Untuk yang sholatnya tidur miring, nggak kuat duduk, tidur miring, patokannya dua. Patokan ngadep kiblatnya dua, muka, dada. Jadi mukanya nggak boleh noleh, nggak boleh nengok. Kalau orang sholat tidur miring, boleh miringnya ke kanan, boleh miringnya ke kiri, boleh. Paham hete? Cil,
Paham nggak, Cil? Boleh miringnya ke kanan, boleh miringnya ke kiri, tapi lebih bagus ke kanan. Ini kiblat sana. Miringnya begini. Dada dan muka. Nggak boleh mukanya keluar atau ke dalam bantal. Atau dadanya ke arah depan. Ini kalau tidur miring. 3, tidur terlentang. Patokannya 2. Standarnya ngadep kiblat untuk tidur terlentang itu dahi 1, kening, apa ini? Jidat, sama kaki, telapak kaki. Jadi kalau seandainya ada orang sakit atau kamu nanti punya rumah sakit Islam, misalnya, kamu arahkan itu tempat tidur pasien ke arah kiblat dengan benar. Kiblatnya adalah arah telapak kakinya. Dan kasih bantal sedikit biar mukanya mengarahkan diri ke arah kiblat. Mukanya atau dahinya. Jelas ya? Jadi nggak boleh dia ke arah atas, hanya kakinya aja yang lurus, tapi kepalanya ke atas. Ini nggak sah. Paham? Jelas? Kalau seandainya dia melipat kaki, nggak enak selonjoran, kakinya dilipat ketika sholat, ini nggak sah, karena patokan menghadap kiblat telapak kakinya. Kalau dia lipat kakinya, berarti kakinya ke arah bawah. Sah apa nggak sah? Sah apa nggak sah? Nggak sah. Jelas ini ya. Untuk berdiri dan duduk patokannya dada. Untuk tidur miring patokannya muka dan dada. Untuk tidur terlentang, sholat tidur terlentang patokannya dahi dan telapak kaki. Jelas apa enggak? Jelas. Berikutnya, suci dari hadas kecil dan besar. Syarat sah sholat berikutnya adalah suci dari hadas kecil. Hadas kecil itu adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Hadas besar, hal-hal yang mewajibkan mandi. Nggak boleh selama sholat megang-megang kemaluan. Garak-garuk, garak-garuk. Nggak boleh selama sholat kentut. Pura-pura lagi ngelanjutin sholatnya. Nggak boleh, kok ini bau sampah gini kan. Kalau kentut wajib keluar. Nggak boleh itu pura-pura sholat. Lanjut aja, karena takut malu. Apalagi ada yang kentut pret ngelihat ke belakang lagi, pura-pura. Padahal dia yang kentut. La ilaha illallah. Kalau seandainya kamu lanjutin sholat dalam keadaan nggak punya wudhu, hukumnya haram. Kalau tahu hukumnya haram, ternyata tetap dilanjutkan sholatnya karena malu, bisa murtad. Gara-gara kentut murtad. Ya Allahu Akbar. Kayaknya nggak sebanding banget. Allah. Harus bersih, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Terus yang keempat, suci dari najis. Suci dari najis. Yang keempat, syarat sah sholat berikutnya adalah suci dari najis. Pada 3 perkara. Suci dari najis pada 3 perkara. 1, pada pakaian. 2, pada badan. Yang ketiga, pada tempat. Suci dari najis pada 3 ini selama sholat. Pakaian, badan, tempat. Saya jelaskan satu-satu. Untuk pakaian, pakaian yang mana yang wajib suci? Kita memahami pakaian itu yang dipakai. Ya ini, gamis atau koko, sarung, peci, kerudung, mukena, cadar. Ternyata pakaian adalah segala hal yang terpakai, terbawa, terikat. Segala hal yang terpakai, terbawa, terikat. Ini termasuk pakaian. Kalau misalnya kamu bawa tisu. Tisu ini baju bukan? Tisu ini baju bukan?
Baju bukan? Baju kalau dalam sholat. Kalau kamu bawa tisu, tisunya ada tai cicaknya. Tisunya ada darah yang banyaknya. Kamu masukin kantong. Ya koleksi lah. Koleksi tai. Selama sholat, ketika sholat, hukumnya nggak sah sholatnya. Karena tisu yang kamu bawa itu adalah pakaian, pulpen misalnya. Pulpennya ada najisnya, yang nggak dimaafkan ini najisnya ya. Yang tidak dimaafkan. Pulpen kamu bawa ketika sholat, pulpennya najis, batal sholatnya. Walaupun pulpen bukan pakaian, jelas. Begitu juga kalau yang diikat sekarang, yang terikat, ini juga dianggap pakaian. Misal, ada orang iseng, ada orang, namanya juga iseng, dia punya anjing, anjingnya diikat, biar nggak lari. Anjingnya jauh banget, anjing jauh banget, talinya ini. Jauh banget, 1 kilo talinya. Terus ujung dari tali anjingnya diikat di kakinya. Namanya juga iseng. Sholat dia. Sholat. Jelas gak ini? Orang yang sholat kayak iseng kayak ini namanya juga iseng, namanya juga iseng. Orang yang sholat kayak gini, sholatnya batal. Padahal talinya tuh wangi, bodoh amat. Padahal talinya bersih, bodoh. Karena talinya itu terikat ujungnya, walaupun 1 kilo, ujungnya anjing. Sah apa enggak sah? Sah apa enggak? Sah apa enggak? Enggak. Padahal saya enggak nyentuh anjingnya. Iya, tapi kamu ngiket. Gimana biar enggak sah? Biar sah, talinya diinjek. Jangan diikat. Kalau mau juga pelihara Blacky, diinjek talinya, bukan diikat. Kalau sendal sekarang, sholat ketinggalan, sholat Jumat penuh, apalagi musim corona, jarak, masjidnya penuh, akhirnya sampai keluar sholat Jumat. Kalau lepas sendal panas, sejadah nggak bawa, kismin. Akhirnya sholat pakai sendal. Kalau sendal kamu di bawahnya ada tai kotok, ada kotoran ayamnya, ada kotoran kucingnya, kamu pakai sendalnya. Ini namanya terikat. Dek, sini gurunya di sini kamu. Kamu datang ke sini mau ngaji, jangan ngobrol. Kamu pakai sendalnya, sendalnya di bawahnya ada tainya. Kaki kamu nyentuh tai apa enggak? Kaki kamu nyentuh tai apa enggak? Enggak. Tapi kamu terikat dengan sesuatu yang berkaitan dengan tai. Maka sholatnya batal. Gimana biar nggak batal? Sendalnya diinjak. Lepas sendalnya, injak. Sehingga ini tidak terikat. Yang walaupun di bawahnya tetap ada tainya, tapi sendal kamu tidak dianggap pakaian. Jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Oke. Tapi begini, najis di dalam sholat ada yang dimaafkan. Dimaafkan itu bukan berarti habis lebaran, jadi maaf-maafan sama najis. Najis yang dimaafkan itu maksudnya najis yang walaupun kebawa dalam sholat tetap sah. Apa najis yang dimaafkan? Hanya 2. Kamu harus ingat ini.
Jangan sampai ragu. Najis yang dimaafkan dalam sholat, walaupun kebawa dalam sholat tetap sah sholatnya, adalah darah dan nanah yang sedikit. Hanya ini saja. Nggak ada ceritanya tai cicak. Tai cicak kan ada yang putihnya, pecinya, ada yang gamisnya, putihnya, ada hitamnya, hitam atasnya putih. Walaupun putih-putihnya doang, pecinya doang, paham nggak kamu ini ceritanya? Walaupun pecinya aja, walaupun kerudungnya putih, jatuh ada di kantong kamu, sah apa enggak sholatnya? Sah apa enggak sholatnya? Enggak. Yang dimaafkan cuma dua, apa tadi? Darah dan nanah yang sedikit. Ini aja yang dimaafin, yang lain enggak. Lagi anak-anak sholat, nggak taunya tuh peci kayak Andre itu kan yang biasanya tuh buat aki-aki, biasanya nyimpen wafat, nyimpen amalan di sini, taruh jikir-jikir ini biar kebal. Ternyata di dalamnya ada bangke-bangke. Anda nggak bilang ente deh. Pas dikuyak, pas dibuka, loh kok ada laron, ada cacing, ada semut, bangke. Sholatnya sah apa enggak? Sholatnya sah apa enggak? Di peci kamu misalnya ada semut sebiji, bayinya lagi, porok semut ada di peci, mati, sah apa enggak sholat kamu? Jawab, sah apa enggak? Sah apa enggak? Enggak sah. Ulang lagi sholatnya, karena yang dimaafkan cuma dua, apa tadi? Darah dan nanah yang sedikit. Selain itu nggak dimaafin. Jadi hati-hati. Kadang-kadang hujan-hujan musim laron, akhirnya ada sayap-sayap yang patah. Sayap laron, copot, kemasukan, ente punya koko, ente punya baju, masuk. Sholat ente, setelah sholat lihat ada sayap laron, wajib ulang apa enggak? Wajib ulang apa enggak? Wajib. Kecuali kalau banyak banget laronnya, sayapnya udah disapu, dia terbang lagi, sapu, dia terbang lagi, datang lagi. Sulit untuk menghindari sayap-sayap patah sang laron. Sulit. Kalau udah kesulitan kayak gini, udah disapu, udah dibersihin, divakum, masih ada yang kayak gini, dimaafkan. Karena kesulitan banyaknya tadi, bukan karena najisnya nggak dimaafkan asalnya. Karena terlampau sulit dihindari, akhirnya dimaafkan. Jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Oke. Yang dimaafin tadi darah sama nanah yang sedikit. Berarti kalau banyak nggak dimaafin. Contoh yang sedikit atau ukuran yang sedikit kayak mana? Kata ulama, darah atau nanah yang sedikit itu ukurannya mengikut penilaian orang banyak. Oh, nggak perlu ente bikin survei. Menurut kamu darah ini sedikit atau banyak? A sedikit, B banyak. Nggak perlu pakai voting. Kira-kira ini sedikit apa banyak? Menurut orang banyak ya, menurut orang normal ini sedikit apa banyak? Ada sebahagian ulama yang mencontohkan dan mengukur darah yang sedikit itu kalau kurang dari koin gopean, koin seribuan, entar pijat-pijitan, entar cetak gitu. Copot lu punya tangan nanti. Koin seribuan, kalau masih kurang dari ukuran koin itu sedikit. Kalau lebih dari ukuran koin itu besar, banyak, gak dimaafin. Iya sih sedikit, tapi 1000 tempat. Ini sama aja, kalau dikumpulin kayak mana?
Kalau banyak nggak sah. Kalau sedikit sah. Ente lagi sholat, gusi berdarah. Gusi berdarah. Gusi. Tahu gusi ente? Gusi ente berdarah. Akhirnya ente tahan karena sayang, eman-eman. Sholatnya udah 4 rokat, udah rokat keempat. Akhirnya kumpul, makin banyak sama liur, ludah. Paham nggak ente nih? Akhirnya ente baca Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim. Karena nahan air liur. Pernah pasti ente, pernah pasti. Takut keluar. Ini biasanya pas lagi puasa. Kamu dengerin ya. Puasa itu nggak boleh nelen, dahak atau reak yang sudah lewat makhraj kha. Di mana makhraj kha? Tenggorokan dibagi 3. Ada atas, ada tengah, ada bawah. Makhraj kha di mana? Belajar tajwid nggak ente? Taubatan nasuha ente. Kha itu di atas. Tenggorokan atas. Yang tengah apa? Ain sama ha. Yang bawah apa? Ha sama a, hamzah. Yang atas kha sama gha. Kalau udah lewat makhraj kha, keluar sini ente punya kahak, ente punya dahak, udah keluar di sini, nggak boleh ditelan. Kalau ditelan puasa batal. Lumayan vitamin. Batal ente punya puasa. Kecuali ente punya penyakit sinus, ingus terus, ngalir terus, akhirnya susah kalau bentar-bentar buang, bentar-bentar buang. Tapi masalahnya dalam sholat. Dalam sholat juga sama. Kalau dahak udah keluar sampai makhraj kha, ditelen lagi. Ini namanya minum. Batal sholat ente kalau sampai ditelan. Makanya hati-hati yang punya dahak. Akhirnya ditelan gak bisa, ngebatalin sayang. Akhirnya ditahan. Jadi sholatnya begitu akhirnya. Hati-hati ya, jelas ini. Kembali. Lagi sholat gusi berdarah. Kalau sekiranya dia sedikit, memang dimaafin. Tapi daripada susah udah ente batalin. Mimisan, keluar darah, hidung keluar darah. Mimisan, batalin, sudah selesai. Nggak perlu ditahan-tahan. Tapi kalau luka, darah sini luka, di lukanya saja, nggak keluar dari luka, ini dimaafin. Walaupun lukanya gede. Bis diparut mungkin. Gede. Ini darahnya sepanjang tangan, ini nggak jadi masalah. Jelas apa enggak? Selama nggak keluar lukanya. Kalau udah darahnya melebar ke luka-luka, weh, keren, weh. Darah jadi tanya kan? Ini nggak sah. Jelas apa enggak? Jadi dalam mazhab kita, darah dan nanah itu nggak dibedakan. Menurut mazhab Syafi'i, nggak dibedakan apakah dia darah orang lain, darah diri sendiri, pokoknya ukurannya sedikit. Kalau darahnya sedikit dimaafkan, kalau darahnya banyak nggak dimaafkan. Jelas? Jelas? Woi, jelas? Terus nomor 4 yang B sekarang, badan. Yang mana yang wajib suci dari najis? Luar badan, bahagian dalam badan, tenggorokan ente, dalamnya luka, ada darahnya di dalam, tapi ini nggak apa-apa, sah sholatnya karena dia di dalam. Tapi kalau udah keluar darahnya dari makhraj kha, ini tidak sah karena sudah bagian luar badan. Yang nggak boleh dari najis adalah bagian luar badan. C, tempatnya.
Yang wajib suci dari najis adalah tempat. Tempat yang mana? Tempat yang bersentuhan langsung dengan badan kita yang sholat atau dengan pakaian kita. Yang namanya wajib suci tempat adalah tempat yang bersentuhan langsung dengan badan atau pakaian kita ketika sholat. Misal begini, suci dari najis pada tempat. Tempat yang mana? Ente sholat ini di musola nih, sholat di musola, di ujung-ujung pojok-pojok ada tai cicak, sah nggak sholat ente? Sah nggak sholat ente? Ini musola kan tempat sholat, katanya wajib suci dari najis, tapi ada kotoran-kotorannya, tapi ada tai apa tadi? Cicaknya di ujung-ujung di pojok-pojok, sah nggak sholat kamu? Sah nggak sholat kamu? Sah. Kalau nggak nyentuh. Yang wajib suci itu hanya yang bersentuhan langsung. Misalnya gini, kita sujud, yang bersentuhan dengan tempat yang bersentuhan dengan kita itu tempat tangan, tempat dahi, tempat hidung, tempat lutut, dan tempat kaki. Berarti ini tengah-tengahnya nggak kena. Ini kalau nggak cerita mukena ya, kalau mukena dia kena. Laki-laki nggak pakai mukena kan? Sholat itu nggak nyentuh, tempat tengahnya nggak nyentuh. Tengah-tengah kamu ada tai kucing. Jadi sujudnya begini, sujudnya ngangkangin tai kucing. Paham nggak itu ceritanya ini? Harus paham episodenya. Paham nggak kamu ceritanya? Tengah-tengah tai kucing, sujudnya begini, indah sekali kan? Sah apa nggak sah? Sah apa nggak sah? Sah apa nggak sah? Sah kalau nggak nyentuh. Kalau nyentuh nggak sah. Paham sudah? Ya, ini tempat yang wajib suci. Terus 5, nutup aurat. Nutup aurat. Menutup aurat itu harus dengan 3 perkara dalam sholatnya. 1, seluruh area aurat tertutup. 2, dengan sesuatu yang dianggap pakaian. Dengan sesuatu yang dianggap pakaian. Yang ketiga, menghalang warna kulit, menutup warna kulit. 1, seluruh area aurat tertutup. Aurat laki-laki dalam sholat, yaitu antara pusar sampai lutut. Pusarnya nggak termasuk aurat, lututnya nggak termasuk aurat dalam sholat. Tapi untuk ini lutut nih, misalnya ini lutut, ini apa? Tangan. Misalnya ini lutut, jelas nggak? Ini lutut, ini paha. Bahagian yang lutut bagian paling atas ini wajib ditutup, karena untuk memastikan seluruh paha tertutup. Sebenarnya lutut itu nggak wajib ketutup sebenarnya secara hukum fikih ya, bukan berarti diamalin. Itu diamalin lagi pakai celana kolor doang. Sebenarnya lutut itu nggak wajib tertutup. Yang wajib tertutup itu paha. Cuma untuk memastikan paha seluruhnya tertutup, maka lutut wajib tertutup sedikit. Jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Oke. Pusar. Pusar itu sebenarnya enggak aurat, bukan aurat. Di bawah pusar yang aurat. Tapi untuk memastikan seluruh areanya tertutup, bagian pusar paling bawah wajib tertutup. Jelas apa enggak? Ini pusar, udah gede amat. Ini bagian sini nih, bagian yang bawahnya ini yang wajib ketutup. Paham ya? Pusarnya sendiri nggak wajib. Wah, kemana-mana merodol, kemana-mana. Ini nggak wajib ketutup semuanya, hanya sedikit. Ini secara hukum.
Kalau dalam keadaan darurat, oh baju semuanya kebanjiran, nganyut, cuman punya kolor. Celana apa yang sampai ini? Yang sampai boxer, boker. Celana boxer. Kalau celana boxer yang dipakai-pakai itu kadang sampai paha, oh itu nggak jelas itu. Nggak bener itu. Ente nggak boleh ente di kamar pakai boxer itu, nggak jelas ente. Paha udah kayak dingdong, banyak koinnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibuka-buka lagi. Nabi SAW nyuruh, waktu itu Sayyidina Ali pernah kebuka sebentar doang pahanya, kebuka sebentar doang. Nabi SAW suruh tutup langsung, ustur ya Ali, ustur fakhidhaka fa innaha aurah, tutup ente punya paha karena itu aurat. Nabi marah, Nabi tutup, suruh tutup. Jadi nggak benar. Oh, sebahagian ada yang udahnya bapak-bapak, perutnya buncit, nggak pakai baju, nyuci motor di depan rumah, la ilaha illallah, udel kemana-mana, paha kemana-mana, astagfirullah. Main bola nggak boleh ente pakai celana yang kayak gitu, pakai, kalau perlu ente pakai apa dalaman itu yang biasanya dalamnya manset juga namanya, hah? Yang dalaman itu sorban, nah bawahnya itu yang dalamannya lagi kalau mau juga. Jangan pakai celana pendek sekewer-kewer, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lari sono lari sini, dosa ente. Oh ada yang cita-cita jadi atlet, pakai ini, pakai apa ada celana pendek, la ilaha illallah, dosa ente, kebuka terus tuh. Sepanjang kebuka ente punya aurat, dosa terus. Nah di dalam sholat ini kalau sampai tersingkap, misalnya ente punya sarung, pakai sarung nggak pakai daleman, kan adem. Ngaku aja ente. Akhirnya ini kena kipas nih, swir. Ini hanya mau bicara masalah hukum. Pas kebuka jangan ente diemin. Oh nggak apa-apa, adem sebentar. Dalam fikih batal sholat ente. Woi, hati-hati. Langsung segera ente tutup, pegang langsung, hati-hati. Kalau kebukanya sebentar langsung tutup lagi, ini nggak batal. Tapi kalau ente biarin dulu, ini batal. Paham apa enggak? Paham apa enggak? Dek, jangan main-main sama aurat ente. Maksudnya jangan bercanda pakai aurat. Bocah didodor-dodorin sarungnya. Ini kebiasaan nih santri ini luar biasa ini. Tampol aja yang kayak gitu. Nggak boleh. Subhanallah. Lagi lewat shot kabur, la ilaha illallah ente. Dosa ente. Tobat. Nggak ada itu, nggak ada. Untuk urusan aurat ente marah kalau perlu. Perangin kalau perlu. Bawa basoka. Ini urusan aurat, nggak bisa main-main. Nggak benar itu, kehormatan ente. Lagi enak-enak di dalam kamar mandi, ceger, la ilaha illallah. Nggak benar itu. Ini santri itu, aneh santri bertahun-tahun. Tahu kampretnya santri itu kayak gimana? Hati-hati ente. Ente yang kayak gitu, ada orang kayak gitu, musuhin ente. Lapor. Sidang kalau perlu. Nggak bener ente, pelarat pelorotin. Tidur coba. Jangan pakai sarung tidurnya. Ente tidur satu pakai sarung, sarungnya dipakai buat sholat, itu jadi bau. Benar aneh. Banyak santri-santri bau itu karena itu. Kadang-kadang kalau nggak sadar malam-malam ente kedinginan, ente tarik ente sarung ente kemulan, bawahnya kebuka, subhanallah.
Hati-hati ente. Jangan pakai sarung, pakai celana. Wajib ente. Kalau mau pakai gesper kalau perlu. Jangan. Pokoknya ada yang main-main sama aurat, tampol aja. Memang itu nggak bisa main-main itu. Zaman santri mah luar biasa ini. Dah, aurat laki-laki. Perempuan ini auratnya seluruh tubuh selain muka dan telapak tangan. Oh iya tunggu, laki-laki, kamu tolong kasih tahu sama kamu punya om, tolong kasih tahu sama kamu punya abang, bang, auratnya itu bukan depan doang. Ini pusar, tarik garis lurus. Yang belakang juga aurat, bukan halal. Ini kadang la ilaha illallah, sholat pakai baju ketat, nggak tahu diri, badan gendut. Dubur gede banget. Pakai celana di bawah lagi, astagfirullahaladzim ente. Pas ruku udah merisaukan. Udah kelihatan, la ilaha illallah, ini apa ini kan? Pas sujud, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah ngeliat? Oh, lu liatin lagi. Tutup. Malah diliatin lagi, astagfirullahaladzim. Ini tutup, makanya ente kasih tahu ente punya om-om, hati-hati. Ente kasih tahu ente punya abang. Itu kalau pakai kaos, jangan pakai kaos sholat. Pakai koko minimal, bawa lah tuh baju koko dalam tas. Jadi ini nggak kebuka. Karena pakai celana itu, ya Allahu Akbar. Paham ini jelas ya? Oke, perempuan. Perempuan itu auratnya seluruh tubuh selain muka sama tangan. Tangan itu yang atas sama yang bawah. Ini keduanya bukan aurat. Jadi kalau kelihatan ini bukan aurat. Tapi hati-hati dengan ini. Ini lengan nih. Lengan kamu ini aurat. Nggak ada ceritanya ulama bilang ini bukan aurat. Kecuali nenek-nenek yang udah nggak laku. Kalau nenek-nenek masih laku, aurat masih. Masih laku nggak saya? Jauh gitu nenek-nenek. Nenek-nenek yang udah nggak laku, ini baru bukan aurat, masih ringan auratnya. Walaupun dalam sholat tetap aurat. Kalau urusan sholat, ini buka Allah kan mau kena, ngobrol sendiri, woi, aki-aki, ngobrol sendiri lagi. Pas lagi sholat, kan angkat tangan tuh kan pas lagi takbiratul ihram. Ini biasanya kebuka nih. Ini batal. Rambut, hati-hati pakai apa namanya yang ciput, pakai itu ciputnya. Tahu ciputnya ente? Tuh yang temannya keong. Nih ada rambutnya, hati-hati, pakai ente ciputnya. Sama udah pakai cadar, bagus-bagus udah pakai cadar, udah pakai nikob. Rambutnya kelihatan. Salah ente. Kalau muka masih ada perbedaan pendapat ulama. Kalau rambut nggak ada ceritanya perbedaan pendapat ulama. Kebalik. Pahami ini, pahami, hati-hati. Hati-hati ini pakai apa tadi namanya ciput itu, pakai dipakai itu. Pakai pokoknya gimana caranya? Yang dulu zaman dulu ibu-ibu tuh sukanya kerudung yang dilipat begini nih. Masuk tuh. Depannya ada ininya, poni. Jadi jidatnya benar-benar ketutup. Walaupun di dalam sholat nggak bisa, nanti sujudnya nggak susah itu, nggak sah nantinya. Jadi hati-hati sekali. Kaki itu aurat dalam sholat. Kaki itu aurat. Jadi kalau kamu pas sujud kelihatan kakinya, batal sholatnya. Jelas apa enggak tuh? Masih nih, tutup nih, lengan kamu tutup. Nah, aurat. Di luar sholat, sekarang kita bicara di luar sholat. Kalau dalam sholat, pokoknya selain muka dan tangan, telapak tangan sampai sini doang. Semuanya aurat. Ini gimana nih? Nih, apa ini? Bawahnya. Dagu mah ini, bawahnya. Leher mah ini. Nah, kan nggak tahu kan ente kan? Anda juga nggak tahu. Makanya nunjuk-nunjuk doang. Ini yang ini nih, pokoknya antara dagu sama leher. Ini nih bawah, bagian bawah nih. Nah, ini aurat bukan?
Aurat bukan. Gini, dengerin. Ini ikut kepada definisi wajah. Wajah itu mayu wajih, anggota tubuh yang menghadap ketika kita bicara. Ini namanya wajah. Berarti ini bukan wajah karena nggak ngadep. Kalau bukan wajah berarti aurat. Jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Oke. Maka baiknya, walaupun ketika kita bilang ini aurat, sulit sekali mukena itu dimajuin ke depan. Bagusnya begitu, hati-hati. Walaupun kalaulah kebuka, ini dimaafkan. Walaupun ini bukan termasuk wajah, tapi dikategorikan seperti wajah. Karena ketika wudhu, itu dilebihkan. Ya, jadi kalau kelihatan bahwa ini kebuka, masih boleh memang. Tapi baiknya dimajuin. Biar dagunya ketutup. Untuk kehati-hatian. Jelas apa enggak? Oke, paham ini? Kalau di luar sholat, tolong juga jaga kamu punya aurat. Apalagi santri. Kalau santri nggak pakai peci aja tuh udah aib. Kalau nggak pakai peci aja keluar nggak pakai peci itu udah aib. Udah suatu pencederaan kehormatan kamu sebagai santri. Tapi kalau untuk perempuan, saya berharap sekali tolong perempuan-perempuan muslimat, akhwat yang sekarang ikut ngaji di sini bisa menjadi wakil-wakilnya Rasul menyampaikan kepada muslimah-muslimah yang lain, ayo tutup aurat. Sekali lagi saya ulang, tidak ada pendapat ulama yang mengatakan rambut boleh kelihatan. Nggak ada. Kalaulah ada, ini tidak dianggap, itu pendapat nyeleneh namanya. Pendapat nyeleneh. Ulama-ulama yang benar itu tidak ada. Sepakat rambut itu aurat. Sepakat. Jadi nggak ada ceritanya pakai kerudung. Udah pakai kerudung, ini masih kelihatan, masih ada goanya di atas ini. Ada terowongannya. Tinggal ente kasih senter, ya di pemadam kebakaran. Gede di sini kelihatan. Bukan, itu aurat. Apalagi yang nggak pakai kerudung sama sekali. Kalau mau ikut pendapat paling ringan dalam menutup aurat di luar salat, paling ringan, saya kasih tahu kamu. Minimal sekali, tolong sampaikan ke ibu kamu, kakak kamu, adik kamu, siapa saja perempuan yang kamu kenal. Minimal sekali menutup aurat itu seluruh badan kecuali 3. Kalau ikut pendapat yang paling ringan, 1 muka, 2 tangan sampai lengan saja. Di bawah lengan ini nggak ada pendapat yang mengatakan, tidak ada pendapat ulama yang mengatakan bukan aurat. Ini aurat. Yang ketiga, kaki sampai mata kaki. Kecuali 3 itu. Muka, tangan sampai pergelangan, sama kaki sampai mata kaki. Jadi perempuan Indonesia kalau mau ikut paling ringannya aurat tadi itu seluruh tubuh selain 3 ini, muka, tangan, kaki sampai mata kaki doang. Baiknya kaki pakai kaos kaki. Tapi kalau ke pasar kadang-kadang banyak muslimat ibu-ibu nggak pakai kaos kaki, dia pakai sendal doang. Nah itu gimana? Ada pendapat mazhab Hanafi yang masih memperbolehkan terlihat kaki sampai mata kaki. Tapi di atas itu enggak, apalagi paha kemana-mana. La ilaha illallah. Enggak. Boncengan bertiga-tigaan. Astagfirullah. Depan belakang cowok, tengahnya cewek. Allahu Akbar. Taubatan nasuha. Melendung anak bocah. Astagfirullahaladzim. Jadi menutup aurat dalam sholat itu yang pertama harus seluruh tertutup areanya. Yang kedua, dengan sesuatu yang bisa dianggap pakaian. Kamu sholat karena nggak ada pakaian atau lagi iseng, namanya juga iseng. Ambil daun-daunan, tempel-tempel. Sholat sah apa enggak? Sah apa enggak? Pakai daun pisang, lipat, jadiin sarung sampai lutut, ketutup lututnya, ketutup pusarnya. Sah apa enggak? Sah apa enggak? Sah. Masih bisa dianggap pakaian daun itu. Dulu Nabi Adam ketika Allah lucutkan, Allah lepaskan pakaian kesurgaannya, langsung nyari daun. Terus kemudian
Kalau sesuatu yang nggak dianggap pakaian tuh gimana contohnya? Misalnya gelap. Gelap. Ente masuk ruangan, gelap banget. Sampai ente sendiri nggak bisa ngelihat diri ente. Gelap banget. Terus ente bugil, telanjang, sholat, Allahu Akbar. Sah apa enggak? Sah apa enggak? Sah apa enggak? Ente nggak bisa ngelihat aurat ente sendiri. Nggak kelihatan, ente nggak kelihatan. Gelap banget. Sah apa enggak? Sah apa enggak? Enggak. Kenapa enggak sah? Karena gelap itu nggak bisa dianggap pakaian. Kalau plastik, kain, kayu, ente pakai kayu, patek, daun, itu masih dianggap pakaian. Kalau gelap nggak bisa dianggap pakaian. Jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Terus, sama juga misalnya ente ngelihat, wah ada air keruh. Air keruh. Enggak, ente masuk ke dalam, buka celana. Laki-laki, air keruhnya udah sedada, nutup antara pusar sampai lutut. Air keruh, tapi itu dalamnya bogel. Bukan bogel, bugil. Bogel mah segini tuh bogel. Bugil di dalamnya, nggak pakai celana. Sah apa enggak sholat? Saya sholat dalam air. Allahu Akbar. Sholat apa? Jenazah. Sholat jenazah nggak ada rukuknya, nggak ada sujudnya, jadi bisa dalam air. Allahu Akbar. Ketutup. Sah apa enggak? Sah apa enggak? Enggak, karena air bukan pakaian. Jelas? Oke. Yang ketiga, menutup aurat itu menutup warna kulit. Yang penting warna. Kalau dalam sholat ya, walaupun lekukan-lekukannya semuanya kelihatan, sebahagian orang nggak pakai celana dalam. Pas sholat, sujud kan, bangun berdiri, ada yang nyempil, seret. Pernah ngeliat ente masuk, gamisnya nyempil ke tengah-tengah, atau sarungnya nyempil ke tengah-tengah. Ini kan menggambarkan sesuatu. Paham nggak ente? Paham nggak ente? Ini kan menggambarkan sesuatu kan? Sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Sah, karena warna kulitnya tertutup. Yang penting warna kulit. Tapi kalau pakai baju gamis, wih keren, warna putih, bahannya tipis. Pas lagi ditempelin ke kulit, ada kelihatan coklatnya. Maka kalau kebuka auratnya, ini batal sholatnya. Sama kayak pengantin pakai kebaya. Ada yang kelihatan dalamnya, kulitnya masih kelihatan ya. Terus sholat, ini nggak sah karena belum menutupi warna kulit. Kalau di dalam sholat, yang penting warnanya. Tapi cerita kalau bentuk lekuk tubuh semuanya kelihatan, warna kulitnya udah tertutup, sah sholatnya, tapi tetap dosa kalau sengaja. Karena itu bisa menimbulkan syahwat. Jadi perempuan misalnya pakai celana jeans, ketutup memang warnanya, warna kulitnya ketutup, tapi lekuk tubuhnya masih kelihatan, dosa. Jadi perempuan jangan pakai celana kecuali di dalam, baru pakai rok lagi biar nggak kelihatan belahannya. Jelas apa enggak? Jangan pakai jeans, nanti kamu di pondok bagus pakai cadar, pakai bajunya lebar, keluar pondok udahnya ini apa, kerudung cekek-cekek segala, ada bunganya di sini gede banget, udah kayak gondok. Paham nggak kamu? Jangan pakai celana jeans lagi, jangan, nggak, haram. Perempuan pakai celana jeans haram karena membuat lekuk tubuhnya. Pakai baju yang ketat banget, ininya kelihatan. Wallahu akbar. Hati-hati, nggak boleh, haram. Terus 6, hati-hati. Dulu Rasul itu pernah didatangi anaknya Sayyidina Abu Bakar. Anaknya Abu Bakar itu ada yang namanya Aisyah, Abdurrahman, ada yang ini namanya Asma binti Abi Bakar. Ketika Sayyidatuna Asma datang, Sayyidatuna Asma pakai pakaian yang agak tipis, agak tipis. Rasul pas ngelihat Asma langsung menoleh Rasul. Ini Asma ini berarti kakak iparnya Nabi.
Karena kakaknya Siti Aisyah, Asma itu. Berarti kakak iparnya Nabi ini kan Asma. Datang Asma, Rasul langsung berpaling. Nggak mau ngelihat Asma. Kata Rasul, Asma, ama ta'lamin, apakah kamu nggak tahu? Annal mar'ah idza balagatil mahid, perempuan itu kalau udah dewasa, udah balik, la yasluh an yura minha illa hadza wa hadza. Nggak boleh kelihatan kecuali ini sama ini doang. Muka sama tangan. Asma, kamu nggak tahu ya, perempuan itu kalau udah balik, la yasluh ayyura minha, nggak boleh kelihatan darinya kecuali ini sama ini, muka sama tangan. Ini dalil yang mengatakan boleh nggak pakai cadar. Pakai cadar lebih bagus. Apalagi kalau cakep. Dan pakai cadar pasti cakep biasanya. Gitu. Nah ini muka sama tangan. Jangan ketawa-tawa itu. Muka sama tangan. Artinya gini, kamu kalau seandainya nanti para perempuan muslimah yang enggak nutup aurat, gimana mau jumpa sama Nabi nanti? Gimana nanti mau menghadap Rasul nanti? Kalau Rasul sudah tidak mau memandang wajahnya. Ini Asma cuma sedikit tipis, bukan kebuka auratnya, sedikit tipis. Rasul langsung nggak mau ngelihat gimana yang membuka terang-terangan dia punya aurat. Dia tebar pesona kemana-mana. Gimana mau jumpa sama Nabi? Kalau Nabi udah nggak mau ngelihat syafaatnya Nabi, gimana mau didapat? Subhanallah. Kamu kasih tahu ini perkara besar, ini masalah aurat, jangan dianggap remeh. Masalah aurat. Paham atau enggak? Jelas? Jelas. Terus kemudian syarat sah berikutnya adalah mengetahui sholat yang wajib. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Yang ketujuh, tidak meyakini salah satu rukun sebagai sunnah. Andre, Fatihah hukumnya apa Andre? Wajib apa sunnah? Apa mubah? Pikir dulu deh. Menurut saya, udah menurut saya nih, sunnah kayaknya. Wah ini nggak sah. Karena meyakini yang rukun sebagai sunnah. Tapi kalau sebaliknya, Andre, kalau baca doa iftitah wajib apa sunnah? Menurut saya wajib kayaknya. Doa iftitah dianggap wajib, ini sah sholatnya. Padahal sunnah dianggap wajib, boleh. Wajib dianggap sunnah, nggak sah. Paham? Jelas? Jelas. Sampai sini ada pertanyaan apa enggak? Silahkan. Mau ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan terakhir ini hal-hal yang membatalkan salat. Ada pertanyaan dulu? Ada? Ya silakan. Putri di belakang. Ada yang apa? Tersingkap auratnya. Oke. Ada sholat. Tadi kasusnya tadi tuh. Lagi sholat, ilah kebuka, serot aja. Mulai dia. Pas sujud, tentet kebuka kan. Yang kita lakukan kalau kita tahu dan kita mampu, kita tahu dan kita mampu, kita tutup, tarik. Minimal dia ngerasa yang aneh-aneh, yang saya aneh-aneh gitu. Apa dia nggak ngerasa dingin-dingin gitu ya? Kok nyantai aja kebuka tuh kayaknya kayak enak atau gimana? Nggak tahu kan? Kan mestinya risih kan? Kayak kelihatan. Ini kalau kita mampu dan kita tahu, tutup. Walaupun dalam sholat. Ini sebagai bentuk nahi mungkar. Nahi mungkar itu bukan perkara yang haramnya, judi, zina, curi. Bukan hanya itu. Dia sholat nggak benar, itu udah kemungkaran. Nabi SAW ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau sholat tahajud. Abdullah bin Abbas datang sebelah kanan. Sebelah kiri. Berdiri di samping Nabi, sholat tahajud ini, mau jadi makmum. Karena Nabi lihat ini bocah, karena Nabi tahu ini bocah berdirinya salah. Kalau makmum yang pertama itu berdiri di sebelah kanan, maka sama Nabi dijewer. Jewer, samping pindah ke sebelah kanan. Nabi SAW nahi mungkar dalam sholat. Bentuknya mungkarnya kayak gimana? Dia orang, Abdullah bin Abbas, salah berdiri dalam shaf. Salah berdiri dalam shaf itu diingkari oleh Nabi, namanya mungkar. Jadi Nabi SAW pindahin.
Begitu juga ketika kita melihat hal-hal mungkar di dalam sholat, juga sunnah bahkan wajib ditegur kalau kita mampu. Apalagi tadi langsung ditutupin, tapi diingat caranya ya. Tolong caranya jangan sampai 3 kali berturut-turut. Nanti akan pembahasannya mengenai masalah hal-hal yang membatalkan sholat. Misalnya kita sholat, ini kita narik tangan kita ke baju dia itu udah 1, gerakan udah dihitung 1, narik 2, balik 3. Ini kalau langsung 1, 2, 3 batal karena berturut-turut. Biar nggak berturut-turut gimana? Kasih jarak minimal subhanallah. Subhanallah 1, 2. Jadi hitungannya 2 lagi, nggak 3. Gitu caranya. Sama kayak kamu benerin soft. Ini kamu teman sebelah, ini ada kosongnya, ada jedanya, ada apa? Ada renggangnya. Kamu narik. Tapi nariknya jangan sampai 3 kali berturut-turut. Begitu juga yang ditarik. Kalau mau 1, 2. Berhenti dulu. Subhanallah baru. Jadi nggak 3 kali berturut-turut. Sama juga yang benerin soft. Nih yang dibenerin. Kakinya kan ngegeser kan? 1, 2. Berhenti dulu. Subhanallah. 1, 2. Subhanallah. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Itu batal. Jelas ini? Jelas apa enggak? Tidak boleh 3 kali berturut-turut. Tapi kalau 2 jeda boleh. Jadi bagus sekali kalau kamu bisa tutup langsung, bagus. Sebab kalau dia dibiarkan terbuka batal sholatnya. Yang jadi masalah orang kayak gitu susah sekali suruh ulang sholatnya. Kalau udah kebuka auratnya di dalam sholat, setelah sholat baru dikasih tahu, dianya belum tentu bisa ngulang sholatnya. Males lah, nggak terima lah apa-apa yang kita bicarakan ke dia. Itu. Yang lain ada pertanyaan? Kita sudah cukup kan sampai jam 11 ya? Belum. Sampai jam berapa, Ndrek? Kita, Ndrek? Sampai zuhur. Kok? Sampai jam berapa? Tambah dikit ya? Oke, saya tambah sedikit untuk hal-hal yang membatalkan sholat. Saya percepat saja ini, nanti biar ada pertanyaan. Siapkan pertanyaan. 1. Hal-hal yang membatalkan sholat. Meninggalkan salah satu syarat. Tadi misalnya kebuka auratnya, didiemin, itu meninggalkan salah satu syarat. Syarat sholat harus menutup aurat. Kebuka auratnya, apalagi sengaja dibuka-buka, wah ini nggak sah. Masih nomor 1, meninggalkan salah satu syarat atau rukun. Sengaja nggak baca Fatihah, sengaja nggak rukun, atau sebahagian dari rukun. Fatihah, tapi cuma sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti. Meninggalkan salah satu syarat, meninggalkan salah satu rukun, atau sebahagian rukun, syarat dari rukun. Kemudian meninggalkan salah satu syarat sholat berjamaah. Nah ini penting. Misal begini, ada pembahasan khusus mestinya mengenai syarat-syarat sah sholat berjamaah, tapi saya nggak mau panjang lebar, kita kasih contoh. Contohnya begini deh. Misalnya kamu lagi sholat, ini ada orang sholat, imam, makmum, imamnya ruku, dia masih berdiri, masih baca Fatihah kayak surah kayak. Imamnya i'tidal, dia masih berdiri. Sampai imamnya mau turun dari i'tidal, Allah, dia masih berdiri, batal sholatnya. Kenapa batal? Syarat sah berjamaah enggak boleh ketinggalan atau melebihi 2 rukun perbuatan. Sekali lagi saya ulang ya, salah satu syarat berjamaah itu enggak boleh mendahului imam atau ketinggalan dari imam lebih dari 2. 2 oke, lebih sedikit udah nggak boleh. Lebih dari 2 rukun. Tadi ketinggalannya 2. Imam 1 ruku, 1 ketinggalannya. Ini bagus, dia baru ruku. Ini malah bagus. Sunnahnya kita ketinggalan 1 rukun. Sunnahnya dari imam. Imam sujud dulu, Allah. Jangan kita kebut. Duluan gua. Gak boleh. Tunggu dulu imamnya sujud baru kita sujud. Paham?
Tunggu dulu. Jadi ketinggalan satu rukun itu sunnah. Sunnahnya memang ketinggalan satu rukun. Ketinggalan tadi ruku ketinggalan satu. Ini masih berdiri nih. I'tidal dua ketinggalan. Ini masih berdiri. Kalau dia belum ruku juga, ini makmumnya keburu imamnya turun, walaupun belum sampai sujud baru turun, ini nggak sah, batal. Karena sudah ketinggalan lebih dari dua. Begitu juga mendahului. Ini kurang ajar ini, makmum kurang ajar. Ini imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Loh, ini kok imamnya jadi dia yang jadi duluan. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu hamidah. Dia duluan. Kalau duluinnya satu gerakan, hukumnya haram. Tapi nggak batal. Mendahului dua, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ini dua nih. Mendahului dua rukun. Kata imamnya lu apa gua? Dia satu, dua. Dia mendahului imam dua, batal. Jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Dek, bangun kepalanya. La ilaha illallah. Jihad ini, jihad. Ente perang kayak gitu, ditebas musuh ente. Gaya-gaya jihad takbir, tidur la ilaha illallah. Apaan ente? Satu, dua. Enggak boleh ketinggalan dua. Ini salah satu syarat sah berjamaah. Jelas apa enggak? Salah satu meninggalkan salah satu syarat berjamaah nggak sah, batal sholatnya. Yang kedua, hal yang membatalkan sholat adalah tadi itu baru satu tuh semuanya tuh. Berbicara dua huruf hijaiyah atau satu huruf panjang atau satu huruf yang memiliki makna. Intinya ngomong itu batal. Ngomong, bicara dalam sholat itu membatalkan. Kalau sampai dua huruf hijaiyah atau satu huruf tapi panjang. Lagi sholat, ini iseng namanya juga iseng. Kalau niatnya iseng main-main, batal. Ini enggak niat main-main ini ceritanya. Mungkin dicolek sama temennya, Mbak. Ini kan nggak sengaja. Mbak itu kalau pakai huruf Latin B A dua huruf. Kalau pakai huruf Arab ba fathah satu huruf, nggak batal. Pakai huruf Latin, pakai huruf hijaiyah, Latin. Hijaiyah satu huruf. Jelas apa nggak ini? Yang batal itu kalau dua. Ba ro batal. Bar, jelas nggak ini? Paham apa enggak? Juga termasuk juga dengan bersin. Batuk. Kalau bersin nggak bisa ditahan-tahan. Batuk. Padahal batuknya bisa, sekali bisa. Cuman pengen dilema, pengen sinetron banget. Itu kalau di hijaiyah udah ho tuh. Paham nggak ente? Jelas nggak ente? Atau ente dengar suara imam, wah enak luar biasa. Mim, tapi panjang. Batal nggak batal? Batal. Karena satu huruf panjang, dua huruf atau satu huruf panjang, atau satu huruf yang punya makna. Dalam bahasa Arab, misalnya yang paling mudah buat santri itu wa. Wa itu artinya apa? Dan dia punya makna. Maka walaupun satu huruf bilang wa, batal, jelas nanti. Dan maksudnya batal karena punya makna. Jelas apa enggak? Oke, jadi dua huruf, satu huruf panjang atau satu huruf bermakna, ini membatalkan. Tapi tidak niat main-main. Kalau niat main-main enggak. Kalau niat main-main walaupun satu huruf ya batal. Niat main-main. Terus jadi hati-hati sama batuk. Kalau batuk bisa ditahan, tahan. Kalau nggak bisa, berdehem, jangan. Berdehem itu hal yang juga membatalkan sholat. Dalam mazhab kita begitu. Itu hak mim. Hati-hati. Kecuali hanya satu. Nggak bisa. Nggak bisa. Nyangkut tenggorokannya. Nyangkut tenggorokannya. Kayak apa? Nyangkut tenggorokannya kan. Pas dia mau baca Fatihah,
Bismillahirrahmanirrahim. Kata ulama, kalau bisa dipelanin bacaan Fatihahnya tanpa berdehem, wajib dia pelanin aja, nggak boleh berdehem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pelan. Tapi kalau dipelanin tetap nggak bisa juga. Sama sekali nggak bisa. Nah, ini mau nggak mau harus berdehem. Boleh dia berdehem untuk sesuatu yang wajib, yaitu Fatihah. Tapi kalau untuk surah, hati-hati, kamu hafiz Quran. Kalau jadi imam, jangan modal suara doang, modal baju gamis, modal tampang kece, fikihnya nggak ngerti. Sholat, Allahu Akbar, lau anzalna hadzal ahamnya itu udah batal ngarang. Paham? Karena tadi surah itu sunnah, berdehem kalau sampai 2 huruf batal, apalagi 4, apalagi 40 hurufnya batal, jelas. Yang boleh berdehem itu tadi untuk Fatihah, surah enggak, dia sunnah. Kalau ente berhenti di tengah-tengah udah cukup Allahu Akbar, langsung, nggak perlu berdehem. Paham? Kalau mau berdehem yang nggak ngeluarin huruf, nggak ngeluarin huruf, ini boleh. Sama ente misalnya ceritanya ente dengar ayat Quran atau imam, wah enak, bacaannya terseduh-seduh, udah kayak teh terseduh-seduh, akhirnya ente nangis. Itu ha. Cuma pakai imalah jadi miring, he jadinya majreha. Paham? Nggak boleh ketawa. Kalau senyum boleh. Nahan ketawa. Makanya ente sholat jangan bercanda. Kampret bener kalau sholat bercanda ente. Abu Jahal bener. Abu Jahal itu Nabi sholat digangguin. Kalau ada yang gangguin sholat, Abu Jahal milenial tuh namanya. Orang sholat dikitik-kitikin, lagi sujud blok pak. Oh, siapa yang kayak begitu no? Ngaku loh. Tobat ente, Abu Jahal beneran. Hati-hati. Paham ini ya? Terus, jadi intinya nggak boleh ngomong dalam salat itu, kecuali tadi 2 huruf. Kecuali ngomongnya itu keceplosan, latah. Tapi nggak boleh lebih, kalau latah nggak boleh lebih dari 4 kata. Nggak boleh lebih dari 4 kata. Sayur. Itu udah berapa kata tuh udah tuh. Kodok. 4, lebih dari 4. Ini batal. Kalau keceplosan itu nggak apa-apa, tapi nggak boleh lebih dari 4 kata. Jelas? Terus nomor 3 yang membatalkan sholat adalah bergerak. Tiga kali berturut-turut atau lebih. Bergerak 3 kali berturut-turut atau lebih. Dek, ini penting sekali, sangat penting, sangat amat penting bet. Ini, perhatikan ini, bocah, Cil, perhatiin ente, sholat. Kadang-kadang santri repot, lagi sholat ngelihat sarungnya berantakan pas ruku. Benerin dulu. Ente begini-gini udah 1, 2, 3, 4 kali 2 tangan lagi 8 kali ente. Jadi kalau 2 tangan gerak, ini udah dihitung 2. Ente begini-gini banyak begini, oh, Allahu Akbar, joget. Pahamin ya? Gerak 3 kali berturut-turut. Kalau hanya 2 nggak apa-apa, berdiri peci 1, 2, 3. Kalau berturut-turut batal. Tapi kalau ada subhanallahnya nggak apa-apa. 1 subhanallah, 1, hitungnya 1 lagi, bukan 3, karena nggak berturut-turut. Jelas apa enggak? Garuk-garuk
lepak, serot, 2, 1, 2, 3. Ini gerakan banyak nih. Paham ya? 3 kali berturut-turut. Kalau mau ente garuk, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini kalau garuknya pakai tangan. Kalau mau garuk pakai jari, nggak apa-apa. Nah, jadi 3 kali berturut-turut itu ada gerakan yang dikecualikan, nggak terhitung. Misal, gerakan jari. Ini jari. Kalau jari ente 10-10-nya gerak, walaupun 3 kali berturut-turut, sampai tengkoraknya kelihatan. Woi, dalam banget, garuknya dalam banget. Ini salah, garuk. Semua jari gerak. Nggak apa-apa. Tapi kalau udah telapak yang gerak, ini terhitung 3 kali berturut-turut. Jari, 1 terkecuali ya. Kalau jari 3 kali berturut-turut nggak apa-apa. Lidah. Tapi nggak main-main ente. Ntar sholat melet-melet lagi ente. Habis belajar sama Habib, innalillahi ente. Tobat. Ente sholat, terus mungkin lidah keluar atau ada yang nyempil. Goyang-goyang lidahnya nggak apa-apa, walaupun 3 kali berturut-turut. Tapi nggak niat main-main ya ini ya. Bibir, mata, ini nggak boleh. Kalau niat main-main, batal. Kalau nggak niat main-main, kelilipan, diurek-urek matanya, muter-muter, karena puyeng misalnya, ini nggak jadi masalah. Walaupun 3 kali berturut-turut. Kuping, ngek-ngek. Mana ada ente kuping bisa bergerak nggak ente? Bisa gerak nggak? Nih. Oh. Ente nggak bisa ente. Ini karomah. Bisa nggak ente kuping? Bisa gerak. Ini kalau gerak nyot. Kupingnya gini sampai terbang. Wah, gitu. Jadi sayap tuh makan. Kacau dunia persilatan mah. Nah, kuping kalau berkali-kali sampai lebih dari 3 nggak batal. Kuping mah. Jari tadi udah ya. Zakar. Wow, la ilaha illallah. Ini lebih dari 3 kali nih. 1, 2, 1, 2. Apa itu nih? Push up. Nah, ini enggak. Kalau lah ini misalnya. Termasuk juga yang dimaafkan dalam sholat kalau gerakan yang nggak sengaja. Contohnya gemeter. Contohnya gemetaran, dingin. Allah. Getar sendiri ini. Atau stroke. Oh, deh. Tinggal nyanyi ya kan gini-gini dia kan udah kan. Stroke misalnya kan. Ini dimaafkan karena nggak sengaja. Jelas apa enggak? Tapi kalau ente lompat, loncat, walaupun sekali batal. Semua tubuh ente gerak. Lagi sholat, seret. Lompat, semua tubuh gerak. Ini walaupun sekali batal. Paham ya? Jelas ya? Ini gerakan yang ada yang gerakan walaupun 3 kali berturut-turut nggak batal. Tadi gerakan-gerakan ringan. Ada yang walaupun sekali batal. Contohnya lompat. Terus. Terakhir yang membatalkan sholat adalah makan dan minum. Makan dan minum yang membatalkan sholat adalah yang sedikit, sengaja, atau banyak, lupa. Ini makan minum yang membatalkan itu yang sedikit tapi sengaja, ya batal karena sengaja walaupun sedikit. Walaupun lupa, kalau banyak juga batal. Banyak tapi lupa, apalagi banyak sengaja. Wah, nggak niat sholat itu mah. Jelas. Makan yang dan minum yang membatalkan sholat itu adalah yang sedikit sengaja atau banyak lupa. Yang walaupun lupa dalam keadaan sholat, imamnya kelamaan. Akhirnya dia ada permen, ngumut permen. Ini banyak, walaupun cuma sebiji. Nah, sekarang ukuran banyak sedikitnya apa? Ingat ya, beda antara sholat sama puasa.
Kalau puasa, ente udah makan sebakul, ana lupa. Oh enak bener rupanya. Ya Allah lupain lagi ya Allah. La innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak dikasih gila ya sekalian. Biar nggak usah puasa. Kalau makan udah sebakul, minum udah segalon, puasa nggak batal. Paham ya? Tapi kalau sholat, ini makannya banyak dalam sholat itu satu suap itu udah banyak, satu sendok itu udah banyak namanya. Apalagi secentong, sepiring itu mah udah nggak niat sholat itu mah, mindo, ngemil. Kalau di dalam sholat yang dianggap sedikit itu, contoh misalnya 1 biji cabai